Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pertanyaan hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih yang menjadi firman Tuhan pada ibadah pertanyaan kita hari ini, tertulis dalam Amos 3, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Amos 3, ayat 1 hingga ke-8, beginilah firman Tuhan. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menceritakan tentang bagaimana seharusnya umat yang dikasihinya, bangsa yang terpilih, yaitu Israel, hidup di dalam panggilannya. Tentu sebagai bangsa yang terpilih dan yang terpanggil, tidak serta-merta melepaskan mereka dari suatu tanggung jawab dan tugas yang seharusnya mereka lakukan. Karena apa? Karena memang sebagai bangsa yang terpilih, sebagai bangsa yang dikasihi, seharusnya mereka menjadi saluran berkat, saluran untuk menyatakan kehendak Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah bangsa-bangsa. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di dalam ayat 1 ini kembali menekankan bahwa bebasnya bangsa itu dari perbudakan Mesir bukanlah karena kekuatan atau kepintaran atau kuasa dari bangsa itu sendiri, tetapi bagaimana kuasa Tuhan yang menyertai, yang membebaskan, yang melepaskan, dan yang senantiasa setia untuk mendampingi kehidupan umatnya. Inilah kesukaan dan inilah sukacita sebagai bangsa yang terpilih, karena Tuhan tidak akan membiarkan hidup umatnya senantiasa di dalam penderitaan. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang terpilih, seharusnya mereka mensyukuri hal itu dan merealisasikan ungkapan rasa syukur dan terima kasih mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, terkhusus dari ayat 3 hingga ayat 6, ini merupakan sebuah gambaran. Gambaran bagaimana seharusnya umatnya itu hidup di dalam panggilan mereka. Yang pertama kita lihat, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Hal ini menekankan
agar umatnya senantiasa berjalan di dalam Tuhan, senantiasa berjalan di dalam perintah Tuhan, senantiasa berjalan di tanggung jawab akan tugas dan panggilan mereka. Kalau boleh saya berikan gambaran sebagaimana hubungan antara suami dan istri. Suami dan istri walaupun berbeda, pekerjaan, latar belakang, pendidikan, status, dan lain sebagainya, karena mereka sudah berjanji bersama-sama, mereka akan menjalani kehidupannya dalam suka dan duka. Karena ini adalah janji mereka di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam kondisi suka, duka, dan sakit penyakit, mereka akan terus bergandengan tangan, satu hati, satu langkah untuk menggapai, untuk menuju apa yang diharapkan di tengah-tengah keluarga. Begitu halnya di tengah-tengah persekutuan, apakah itu punguan, apakah itu STM, apakah itu paradaton, dan lain sebagainya. Karena sudah ada kesepakatan bersama yang disepakati secara bersama-sama, apakah itu dalam bentuk tugas dan tanggung jawab dan ADRT masing-masing organisasi atau punguan itu, tentunya orang-orang yang tergabung di dalamnya, mereka akan melakukan apa yang sudah disepakati dengan bersama. Apakah itu dalam acara suka dan duka sekalipun. Apakah itu dalam ibadah sekalipun. Karena sudah disepakati bersama, tentu mereka akan berjalan bersama-sama untuk mencapai visi dan misi organisasi atau punguan itu. Begitulah halnya dengan kita bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah berjanji, karena Tuhan sudah mengangkat kita sebagai anaknya, sebagai umat pilihannya, hendaklah kita berjalan bersama untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di ayat 4, mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Yang ingin dikatakan adalah bagaimana kita bekerja, bagaimana kita merealisasikan apa yang kita imani itu. Sama halnya dengan singa, ketika dia tidak bekerja, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia makan, dan yang lain sebagainya. Begitu juga dengan halnya dengan kita, status kita sebagai umat pilihan, status kita sebagai bangsa yang terpilih, ya kita harus hidup di dalam status dan identitas itu. Luar biasa saya rasa ketika kita hidup di dalam tradisi adat kita masing-masing. Apakah itu tradisi adat Batak misalnya. Kita tahu posisi kita. Apakah kita sebagai hula-hula? Apakah kita sebagai buruh? Apakah kita sebagai dongan tubuh? Dan ketika kita mengatakan sesuatu di tengah-tengah acara adat, kita menjaga etika kita. Kita menjaga sikap kita. Itulah yang terjadi di tengah-tengah situasi adat yang terjadi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah sikap, attitude kita yang kita jaga, posisi kita di tengah-tengah ulaun kegiatan adat itu, apakah bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah hubungan kita dengan orang lain, apakah itu yang seiman atau yang tidak seiman sekalipun. Jadi inilah yang menunjukkan identitas kita. Identitas kita sebagai umat pilihan, bangsa yang terpanggil di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan, jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah, apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah, jika tidak ditangkapnya sesuatu? Saya rasa ini berbicara tentang strategi kita.
Sama halnya ketika kita menangkap sesuatu, tentu kita akan merencanakannya. Firman Tuhan menggambarkan bagaimana seseorang berencana menangkap seekor burung menggunakan sebuah perangkap atau jerat. Begitu juga dengan halnya dengan kita sebagai umat pilihannya. Apa yang harus kita lakukan? Strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain supaya mereka bisa mengimani apa yang kita imani? Kalau tidak bisa kita mengajak orang lain, mengarahkan saudara kita untuk mengimani dan mempercayai apa yang kita imani itu, setidaknya kita bisa menunjukkan, ini loh, ini dia orang Kristen, ini dia orang Batak. Karena memang banyak sekali pandangan orang, paradigma dan pemikiran orang tentang orang Batak ini sering sekali dihubungkan dengan tindakan kriminal, tindakan kejahatan, premanisme, dan lain sebagainya. Jadi kita ingin mengubah itu. Bagaimana strateginya? Ada sebuah cerita. Ada seorang warga jemaat kita. Ketika itu dia melihat sebuah bangunan dari agama lain yang tidak jauh dari rumahnya yang mengalami kerusakan. Karena bangunan ibadah ini sering sekali dia lewati untuk menuju tempat kerja dan aktivitas yang lain, dia merencanakan dan dia berkeinginan untuk membantu, setidaknya berpartisipasi memperbaiki bangunan ibadah ini. Di satu situasi, Bapak ini mengikuti sebuah ronda. Ketika dia ronda bersama dengan teman-temannya yang berbeda agama, dia mengatakan seperti ini, "Pak, perasaan saya tidak enak melihat kondisi bangunan ibadah Bapak seperti itu yang sudah mengalami kerusakan. Saya sudah berjanji, saya ingin berpartisipasi untuk membantu merenovasi bangunan ibadah Bapak. Apakah boleh? Ini adalah janji saya, dan ini adalah uang yang bisa saya berikan." Teman-temannya sangat terkejut. Karena apa? Karena tidak pernah terpikirkan sekalipun dalam benak mereka, Bapak ini yang berbeda agama mau untuk membantu, berpartisipasi, memperbaiki bangunan ibadah tersebut. Dan setelah itu, hubungan mereka semakin erat, hubungan mereka semakin dekat di tengah-tengah persekutuan mereka. Apa yang ingin kita lihat? Dia memang tidak mengajak orang lain untuk mengimani apa yang kita imani, tetapi setidaknya inilah strateginya. Strategi untuk menunjukkan, mengubah pemikiran orang lain, bahwasannya orang Kristen itu adalah orang yang penuh kasih. Orang Kristen itu adalah orang yang sangat perhatian. Orang Kristen itu adalah orang yang sangat peduli dengan keadaan dan kondisi saudara-saudaranya, walaupun itu berbeda iman. Bapak Ibu yang terkasih, yang berikutnya dikatakan, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ini berhubungan dengan bagaimana kita merespon peringatan, kita merespon warning, kita merespon apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita merespon dan melakukannya, tentu kita akan hidup. Tetapi ketika kita sama sekali cuek, sama sekali acuh tidak acuh, tentu hidup kita akan berantakan. Sama halnya seperti yang terjadi di daerah di Bonapasogit. Salah satu contoh tentang giring-giring atau lonceng gereja. Dahulu ketika zaman penjajahan, lonceng gereja atau giring-giring ini salah satu fungsinya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasannya penjajah itu akan datang. Ketika masyarakat mendengar dengan baik dan merespons suara lonceng atau giring-giring ini, mereka akan bersembunyi, dan ketika mereka bersembunyi tentu mereka selamat dari ancaman atau dari penangkapan dari para penjajah. Tetapi ketika mereka tidak merespon hal ini,
tentu hal yang tidak baik akan datang dalam kehidupannya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Tuhan telah memperingatkan, Tuhan telah mengajak, Tuhan telah menasihati, Tuhan telah mengingatkan kita apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat yang ditebus, sebagaimana bangsa Israel yang diselamatkan, yang ditebus, yang dibawa keluar dari tanah perbudakan. Begitu juga dengan hidup kita, yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Kita juga harus hidup ya, di dalam perintah, di dalam nasihat, di dalam peringatan yang dari Tuhan. Kita respon itu, kita lakukan itu, dan kita akan hidup. Karena firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, berhubungan dengan khotbah yang tertulis dalam Lukas 5. Bagaimana murid-muridnya diajak untuk menjadi penjala manusia. Kita juga halnya demikian. Dengan artian, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyampaikan bagaimana kuasa dan kasih Tuhan tidak melulu hanya tugas parhalado, tetapi kita juga terpanggil, karena parhalado dan kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, yang sudah merasakan kasih Tuhan. Kita respon kasih Tuhan itu dengan menunjukkannya di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak melakukan ini, seperti yang tertulis di ayat 2, Aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Kiranya Tuhan menguatkan kita, kiranya Tuhan mengajari kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan memberkati.